besar masing-masing. Sehingga kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam kita ini tanpa menistakan antara satu dengan yang lain, karena masing-masing juga punya dasar landasan kerangka berpijak. Karena apa? Makna moderasi beragama itu adalah cara pandang kita dikasih kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita masih rutin untuk memenuhi panggilan Allah, panggilan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu berupa melaksanakan sholat wajib. Dan sholat wajib yang kita kerjakan sekarang adalah sholat asar. Sholat asar adalah sholat di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul. Maka mudah-mudahan sholat kita ini menjadi catatan malaikat raqib, malaikat pencatat kebaikan. Kita termasuk orang yang senantiasa patuh terhadap apapun yang Allah perintahkan. Hari ini di Mekah sana, jamaah haji seluruh dunia sudah mulai beberapa jam. Kalau di sana sekarang ini, di sini jam 3, di Mekah jam 11. Jadi di Mekah jam 11, mulai jam 9, jam 8, jam 9 waktu Mekah. Waktu Mekah berarti sekitar jam 1, jam 2 tadi. Jamaah haji dari seluruh dunia, terutama dari Indonesia, sudah mulai bersiap-siap menuju Arafah. Bersiap menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan besok kalau di jam kita, yaitu di waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah, akan berlangsung rangkaian wukuf di Arafah, sehingga bumi Arafah itu menjadi bumi yang luar biasa. Maka di hari Arafah, tentang hari Arafah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Puasa Arafah itu adalah puasa yang dijalankan di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka Rasulullah SAW menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah, bahwa puasa Arafah itu adalah puasa yang menjadi wasilah Allah mengampuni dosa kita 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Karena itulah buat kita semua, kalau tidak ada halangan yang sekiranya halangan itu sakit, kita pakai bertambah sakit, maka ayo kita manfaatkan untuk berpuasa Arafah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk umat Islam di Indonesia ini ada 2 macam yang berpuasa Arafah. Kalau pemerintah sesuai dengan hasil sidang itsbat, hasil penetapan tanggal 1 Dzulhijjah pada hari Ahad yang lampau, menetapkan setelah tim Ru'yatul Hilal ditugaskan dari Sabang sampai Merauke, tidak melihat tanggal atau tanda hilal atau tanda masuk 1 Dzulhijjah, maka pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan bulan
Dzulqa'dah digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga dimulai dari hari Selasa. 1 Rabiul Awal dimulai dari hari Selasa. Tapi ada juga umat Islam di Indonesia ini menetapkan dengan prinsip matlak internasional, walaupun tanda hilal tidak kelihatan, tapi menunjukkan walau hanya satu derajat itu tidak kelihatan, memutuskan bahwa untuk Dzulqa'dah usianya 29 hari, sehingga 1 Dzulhijjah dimulai dari hari Senin. Sehingga jikalau memulai 1 Dzulhijjah itu hari Senin, maka tanggal 9 Dzulhijjah jatuh besok hari Selasa, tanggal berapa? Tanggal 27. Jikalau kita mengikuti pemerintah yang telah menggenapkan Dzulqa'dah menjadi 30 hari, sehingga memulai tanggal 1 Dzulhijjahnya itu hari Selasa, maka kita akan berpuasa Arafah atau berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Rabu. Apakah yang puasa Arafahnya itu hari Selasa atau hari Rabu? Yang paling penting umat Islam ini tetap memberikan toleransi, saling tenggang rasa, tidak kemudian yang tanggal 9 Dzulhijjahnya itu besok, yang tanggal 9 lusa, yang besok itu merasa lebih benar atau lebih salah, yang tanggal hari Rabu itu merasa lebih benar atau lebih salah. Yang paling penting semuanya sudah punya dasar masing-masing, sehingga kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam kita ini tanpa menistakan antara satu dengan yang lain, karena masing-masing juga punya dasar landasan kerangka berpijak. Karena apa? Makna moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap dan praktek beragama di tengah kehidupan umat beragama, yang kemudian di dalamnya ada prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip kemaslahatan umum yang tetap berusaha untuk adil, berimbang dan taat konstitusi. Maka ada satu indikator orang moderat dalam beragama, itu salah satunya adalah toleransi. Toleransi itu adalah memberikan ruang bagi umat lain atau umat antar atau intern untuk melaksanakan keyakinan beragamanya tanpa harus dinista atau menista antara satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan adalah toleransi. Toleransi itu adalah memberikan ruang gerak bagi umat intern atau antar umat yang lain untuk mengekspresikan pengabdiannya dekat dalam prinsip-prinsip pelaksanaan keberagamaannya. Kalau sudah toleransi, tentu anti kekerasan. Anti kekerasan itu ada kekerasan yang bersifat fisik ataupun non fisik, kekerasan yang bersifat verbal ataupun non verbal. Apa bentuk kekerasan verbal? Misalkan di depan itu ada dupa kemenyan yang dipakai oleh umat lain untuk menyembah Tuhannya, kemudian yang tidak sepakat kemudian nendang, seperti waktu ada Gunung Semeru meletus dulu, ada umat Hindu memuja Tuhan, kemudian meletakkan bunga dan kemenyan, kemudian ada seseorang merasa bahwa ini adalah sumber malapetaka, ditendang. Itu adalah namanya penistaan. Karena bagaimanapun juga setiap orang punya hak untuk mengekspresikan keberagamaannya. Nah, anti kekerasan itu berarti ada kekerasan yang bersifat fisik, ada kekerasan yang bersifat non fisik.
Kekerasan yang bersifat fisik apa? Mengolok-olok, mencaci.